Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Peraja, yang mana mudah-mudahan sahabat Insan Peraja yang selalu setia menonton channel ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kali ini hadir kembali. Tentunya kita ditemani oleh beliau, ada Kang Ustadz Hadi Mulyoto yang akan menjadi mediatornya untuk konten ini. Seperti biasa, sebelum kita nanti lanjut ke konten, ke temanya, ke intinya, kita akan sapa dulu bagi para pemirsa, para subscriber, para pemerhati, juga para netizen seluruh dunia. Ya, mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Madura, dari Bali, Sumatera, Kalimantan, Papua, di seluruh Indonesia, dan juga para subscriber yang mungkin dari luar negeri, yang ada dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dari Arab Saudi, Brunei Darussalam, Jepang, dan seluruh dunia. Kami doakan semuanya semoga dibukakan pintu-pintu rezekinya, selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma amin. Ya. Mungkin untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang kepresidenan tahun 2024 bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi intinya di sini cuma anggap saja sebagai hiburan, kita tidak mau ikut campur soal politik yang seperti itu. Cuma kita ingin memberikan hiburan, wawasan-wawasan mungkin yang tidak kalian ketahui di alam gaib, mungkin kita akan kuaknya melalui mediumisasi. Dan juga kita himbau untuk mediumisasi ini boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenaran itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kami kembalikan kepada para pemirsa masing-masing. Jadi seperti itu, jangan diperdebatkan di konten ini. Boleh komen sesuka hati panjenengan semuanya, dan dukung terus channel ini supaya nanti bisa berkembang lebih baik, bisa maju, bisa bermanfaat bagi semuanya. Jadi gini, untuk konten ini kita akan membahas tentang sosok gaib yang mungkin akan menjadi pendamping salah satu yang akan jadi presiden di tahun 2024 ini. Jadi nanti juga di situ akan temanya banyak, itu yang request sebelum-sebelumnya. Gus, apakah di tahun 2024 itu ada kepresidenan apa tidak? Apakah akan dipimpin langsung oleh beliau Al-Mahdi apa bagaimana? Jadi ada yang tanya seperti itu. Nanti insya Allah di akhir-akhir video akan kami tanyakan juga. Namun untuk utamanya di sini kita akan membahas tentang sosok gaib yang akan menjadi pendamping presiden 2024. Namanya presiden pasti kan punya itu sosok pendamping gaib, entah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung apa bagaimana. Di dunia nyatanya ada pendampingnya, didamping oleh pas pampres ya, yang seperti itu. Nah, ini kita akan membahasnya dan ingin mengetahui, dan nanti dialog-dialog dengan pendamping sosok gaib yang akan mendampingi mungkin presiden 2024 ini. Nah, ini mungkin temanya mungkin sangat menarik dan nanti bisa untuk pelajaran, wawasan bagi semua para pemerhati dan juga para netizen dimanapun berada. Tentunya kita nanti akan dibantu untuk mediumisasi oleh Kang Ustadz Hadi Mulyoto ini yang akan menjadi mediatornya, dan mungkin yang akan menyediakan tentunya jasadnya ini yang akan dimasuki oleh bangsa-bangsa jin. Nah, mungkin kita akan tanya dulu, bagaimana ketika panjenengan itu saya masukkan dari golongan-golongan jin atau saya jadikan mediumisasi mediator, itu yang panjenengan rasakan ini apa? Soalnya banyak yang tanya, bagaimana sih rasanya jadi mediator itu? Mohon dijelaskan ini, Kang. Ayo. Berdasarkan pengalaman saya menjadi mediator itu ya seperti biasa Ya. yang saya rasakan. Berarti bukan kayak kita kerasukan itu, enggak kan ya? Bukan. Jadi apakah sampean lebih bisa mengendalikan apa yang masuk dalam tubuhnya sampean? Iya, ada pengendalian. Begitu ya. Ada kontrolnya, maksudnya begitu. Jadi bisa dipahami dan juga bisa dipengerti, mediumisasi itu beda dengan kita kerasukan. Kalau kerasukan itu sebenarnya ya kita yang dikendalikan oleh bangsa jinnya, bangsa gaibnya. Tapi kalau kita memediumisasikan itu biasanya
kalau memang sudah benar-benar bisa, akan dikendalikan. Kita yang mengendalikan sendiri, jadi bukan ngawur. Jadi seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat atau pemirsa yang ingin jadi mediator, datang saja. Mungkin ke padepokannya Kang Ustadz Hadi Mulyoto ini di Tuban juga bisa, mungkin ke Majelis Insan Praja juga bisa, sama saja. Ya mungkin bisa dimulai, Kang. Protek dulu tubuh mediator ini. Prinsip yang dari dalam maupun dari luar tidak akan bisa masuk. Selainnya akan saya tarik dan saya masukkan tidak akan bisa masuk. Terprotek otomatis. Terkunci hati dan pikirannya, tidak bisa dibaca. Hanya yang bicara, hanya yang saya tarik dan saya maksud saja atas izin beliau, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang boleh menempati jasad ini. Kalau penyusup yang masuk mencoba mengaku-ngaku, siapapun itu langsung terlempar keluar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, kami minta sosok gaib yang akan mendampingi salah satu presiden di tahun 2024 nanti, yang akan memimpin Indonesia ini, salah satu pendampingnya. Tarik ke tangan saya. Allah, so. Connect, punya tersinkron connect. Sinkron masuk otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allah. Langsung 100% masuk. Masuk. Bisa berbicara bahasa manusia dengan jelas, bisa mengerti apa yang saya katakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Panjenengan dari golongan apa? Saya sendiri tidak boleh mengakui untuk itu. Tidak boleh mengakui. Iya. Tapi yang jelas, apakah panjenengan ini dari golongan jin, apa dari golongan siluman? Bukan. Ya. Bisa agak lebih keras sedikit mungkin saudara untuk suaranya. Ya. Kita akan protek dulu benar apa tidak yang dia katakan ini, untuk mengantisipasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung protek. Kalau berbohong, kalau ini penyusup atau bukan yang saya maksud, sekarang juga akan keluar. Allah. Ya, baik. Terima kasih karena saudara sudah mau hadir ke sini, memenuhi panggilan kami. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan mungkin saya ketahui dari saudara ini.
Apakah Anda berkenan untuk menjawab semuanya? Insya Allah. Iya. Yang perintah harus dijalankan. Ya. Apakah Anda itu benar yang akan mendampingi salah satu pemimpin negara Indonesia ini di tahun 2024? Bukan dari tahap pengakuan, Ya, cuma bisa ingin menjelaskan saja. iya, Di sini tidak boleh mengaku-ngaku akan adanya itu. iya, Tugas untuk menjelaskan nanti yang melihat akan tahu sendiri. Untuk kejelasan itu dalam penjelasan ya, itu yang bisa dikatakan. ya mungkin tugasnya mungkin sampean sudah tahu ya, tugas-tugasnya dari sampean itu mungkin sudah turun. Insya Allah. Tapi mungkin tidak boleh untuk mengakui dan mengaku-ngaku, mungkin maksudnya seperti itu toh? Iya. Oh iya. Saya meminjam tempatnya saja di sini supaya bisa menjelaskan semuanya. Ya. Ya baik. Jadi ya memang begitu, untuk suatu gaib jika ingin itu harus punya wadah. Seperti kalau di dunia manusia ya punya wadah manusia. Jadi seperti itu, harus di menempati jasadnya, seperti itu. Mungkin yang ingin kami tanyakan, mungkin yang sampean sudah ketahui tentang pemimpin di tahun 2024 itu mungkin harus memenuhi syarat-syarat apa, dan mungkin apa yang sampean ketahui tentang kategori dari pemimpin yang akan memimpin negara di tahun 2024 itu. Selain pemimpin yang sekarang ini menurut versi dari bangsa kami di Nusantara ini sudah tidak ada lagi yang memimpin negara ini. Menurut dari bangsa kami, tahun kedepannya tidak tahu kapan sudah akan berakhir dalam dunia persaingan politik. Akan munculnya pemimpin sejati dari yang kami dampingi. Saya sebagian kecil pendampingnya. Pendampingnya dari sosok nantinya beliaunya yang akan memimpin bukan negara ini, tapi suatu yang menyangkut luas sekali. Negara adalah wilayahnya kecil,
tapi ini mencakup semuanya dari beberapa dunia lain. Bukan dunia kasat mata saja. Jadi di alam sampean atau panjenengan itu di tahun depan atau kedepannya nanti sudah tidak ada kepresidenan atau pemimpin negara lagi. Iya, sudah tidak ada kepemimpinan dari suatu golongan. Jadi semua yang memimpin nanti setelah itu ya pemimpin akhir zaman, pemimpin sejati itu. Iya, pemimpin yang sejati. Itu kalau di alam sampean ya sudah ada peraturan seperti itu. Iya, Tapi kalau di alam manusia, apakah masih ada berlaku untuk kepresidenan nantinya? mengikuti di alam kami sudah waktunya. Dalam kepemimpinan manusia ini yang terakhir. Menurut pendapat kami di alam yang tidak nyata. Terus nanti kalau mungkin dalam alam manusia itu ada suatu pemilu itu diadakan dan suatu terpilih untuk menjadi pemimpin negara ini, berarti hakikatnya bagaimana untuk keasliannya itu? Apakah memang itu nanti memang ditiadakan atau memang bagaimana untuk mungkin arti dari makna dari semua itu, Pak? Iya. Artinya itu bakal munculnya itu menurut pendapat kami. Jangan dipercaya, tapi pembersihan adalah syaratnya adanya muncul huru hara semuanya itu. Harus ada semuanya dari alam, dari manusia, ada perselisihan semuanya. Kalau dari alam ada gesekan yang sangat besar, maka akan muncul beliaunya nantinya. Berarti memang sebelum kepemimpinan dari pemimpin yang sejati, pemimpin akhir zaman itu akan ada huru hara, perselisihan antar kelompok, antar manusia, juga mungkin pergesekan alam yang dimaksud dengan gempa bumi, bencana-bencana seperti itu. Iya. Apalagi gesekan keras dari golongan-golongan untuk memperebutkan kepemimpinan. Terus dari agama lebih keras lagi pengakuan-pengakuan. Saya yang bakal memimpin, begitu intinya dari agama itu. Saya dari keturunan ini, keturunan itu. Jadi harus ada yang saling mengaku-ngakui gitu ya. Iya. Mengaku-ngaku untuk disebutkan bahwa dirinya itu adalah akan yang memimpin itu ya. Itu juga termasuk huru hara. Huru hara. Jadi tanggapan sampean yang seperti itu tentang hal ini itu bagaimana, Mbak? Tanggapannya adalah harus ada persyaratan itu untuk mensikapinya. Bakal munculnya beliaunya yang tidak terduga secara kasat mata. Beliaunya tidak memperlihatkan fisiknya dari kemewahan seorang pemimpin. Wibawa seorang pemimpin tidak diperlihatkan secara nyata. Tersembunyi keberadaan
nanti beliaunya tahu-tahu sudah muncul untuk memimpin. Dari itu yang mencakup semua isi dunia ini. Dunia itu banyak macamnya. Ada yang bisa dilihat dengan kasat mata, juga tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi semuanya sedang mencari keberadaan beliaunya supaya menghambat munculnya beliaunya dalam memimpin dunia ini. Berarti ini juga awal dari huru hara itu. Iya, permulaan dari huru hara itu. Mungkin manusia yang hidup di dunia nyata tidak akan percaya dengan adanya huru hara itu. Iya, sekarang banyak itu perselisihan antara kelompok, perdebatan, mungkin ya pengakuan banyak sekali terjadi di Nusantara ini. Itu awal dari segalanya. Bakal lebih besar lagi. Menurut pendapat kami di alam lain, ini bukan mengada-ngada untuk meramal ke depannya. Itu memang sudah garis tertulis. Itu yang bisa saya ketahui untuk pertanyaan ini. Ya, terima kasih. Mungkin cukup segini saja, kita akan mengulasnya lebih dalam lagi untuk di konten-konten berikutnya. Makanya ikuti terus konten atau channel ini supaya kita lebih bisa mendapatkan wawasan lagi tentang Insan Praja ini, supaya nanti lebih banyak lagi tema-tema yang akan kita berikan di konten Insan Praja ini. Ya, baik, terima kasih saudara sudah menjelaskan itu semuanya. Ya, tapi saya mohon maaf. Ya, Bukan saya memancing untuk itu. Memancing perselisihan antar golongan untuk pendapat lain. tapi di antara mungkin antar pemimpin yang akan mengajukan dirinya menjadikan pemimpin itu, di antaranya mungkin dari pandangan sampean itu bagaimana? Sudah pamungkas akhir. Itu cuma persyaratan saja. Untuk berdirinya, terjadinya negara harus ada pemimpin negara. Jadi yang memimpin itu apakah nanti harus ada keturunan dari leluhur-leluhur, dari raja-raja terdahulu, apa bagaimana untuk yang besok ini? Iya, pasti itu. Apalagi beliaunya mencakup segalanya, darah keturunannya. Dalam satu ada. Ya, baik, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Pesannya, semua persyaratan dari golongan-golongan itu
untuk menggunjing manusia. Manusia nyata diolak-alikan, dibolak-balikan. Dalam keinginan untuk menjadi pemimpin, orang nomor satu pada suatu negara. Oh iya, iya. Baik, terima kasih saudara mau berkenan hadir ke sini untuk memenuhi panggilan kami, dan kami juga mohon maaf apabila sudah mengganggu panjenengan, sudah tidak sopan untuk menghadirkan sampean ke sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan silahkan sampean kembali ke asal mulanya, dibawa semua apa yang sampean bawa tadi dalam tubuh mediator ini, silahkan dibawa keluar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali dekat persis. Allah. Jadi seperti itu para pemirsa, dan mungkin yang kami pahami dari ulasan tadi, dari mediumisasi itu, bahwa di alam mereka, di alam gaib itu memang sudah tidak ada lagi pemimpin yang akan memimpin ini. Mungkin sudah nantinya akan saatnya, akan waktunya, bagaimana yang sudah disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW tentang ada keturunan dari Rasulullah, seorang laki-laki nantinya akan memimpin di zaman akhir ini. Beliau adalah Imam Mahdi atau Al-Mahdi itu. Mungkin suatu pemimpin yang kita sangat tunggu-tunggu sekali, yang kita mungkin sangat rindukan. Beliau Al-Mahdi itu keturunannya dari Rasulullah SAW, yang nantinya akan mengubah suasana alam ini menjadi lebih baik, menjadi lebih aman, dan semuanya akan istilahnya dirombak lah, seperti itu, untuk lebih maju, untuk lebih kesejahteraannya. Jadi seperti itu di bawah kepemimpinan dari beliau Imam Mahdi ini. Dan semoga kita semua nanti dipertemukan oleh beliau Al-Mahdi tersebut. Nah, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kekurangan di dalam konten ini, dalam segi kamera, segi suara, segi pencahayaan, segi bicara, mungkin segi penampilan kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.